Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin Bapak. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Izudin Akbar Satria, NIT 572011327528, kelas K3B, nomor presesi 13. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya berupa PPT yang bertema konsep lapangan pintar. Sebelum lanjut ke pelabuhan pintar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat permintaan intra dan antar moda transportasi. Saya ambil pengertian ini dari UU nomor 17 tahun 2018 tentang pelayaran. Selanjutnya, logistik. Pengertian logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian logistik adalah suatu rangkaian upaya mencapai efektivitas, perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang, atau jasa, energi, dan sumber daya lain dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Nah, selanjutnya adalah fasilitas jasa bisnis. Fasilitas ialah suatu yang dapat memudahkan atau melancarkan suatu kegiatan. Dan jasa ialah kegiatan atau layanan yang dapat ditawarkan dari satu pihak ke pihak lain. Dan bisnis ialah perusahaan atau perseorangan yang menghasilkan produk atau layanan yang bisa diterima orang lain. Sedangkan fasilitas pelabuhan, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, segala macam terminal, contohnya terminal ro-ro, terminal penumpang, terminal segala macam fasilitas penampungan dan pembuangan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, alat alur pelayaran, kolam pelabuhan. Sedangkan jasa kapal, contohnya jasa tambat, jasa labu, jasa telepon, jasa barang, contohnya jasa penumpukan, jasa persewaan alat-alat mekanis, dan jasa rupa-rupa. Dengan bisnis, contohnya bisnis logistik, bisnis bongkar muat, bisnis pergudangan. Nah, sekarang mulai sedikit mengetahui pelabuhan pintar. Pelabuhan pintar ini sudah menjadi sistem perusahaan mendunia, di mana setiap pelabuhan mengejar ketertinggalan dengan pemain transportasi dan logistik dalam mengembangkan solusi berbasis wawasan Internet of Things. Maksudnya ialah pastinya setiap pelabuhan akan mengikuti era agar tidak tertinggal dengan perusahaan
pelabuhan-pelabuhan yang lainnya. Pelabuhan pintar sendiri ialah pelabuhan pintar merupakan sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi IT, menerapkan interkonektivitas logistik, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan. Konsep dari pelabuhan pintar efisiensi, efektivitas, dan ketahanan lingkungan. Efisiensi karena meningkatnya ukuran dan volume kapal peti kemas, transportasi, dan kapal pesiar, pelabuhan terus menghadapi tantangan baru dengan lalu lintas dan prosesan harian. Teknologi seperti IoT dapat meningkatkan logistik gudang, manajemen, inventaris, dan lain-lain, dan membantu mengotomatiskan pemuatan, mengirim, dan mengangkut barang. Sedangkan efektivitas ialah membuat penggunaan ruang terbatas secara lebih berguna. Sensor, kamera, drone, dan teknologi lainnya dapat secara otomatis mengumpulkan dan berbagi informasi seperti data, cuaca, lalu lintas, dan polusi untuk memiliki pelabuhan dan pelanggaran. Sedangkan ketahanan lingkungan. Pelabuhan secara historis menderita tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Namun, port pintar dapat membatasi konsumsi energi dan pemborosan dengan memanfaatkan otomatis dan teknologi pintar. Contohnya pelabuhan Hamburg, misalnya, memiliki sistem sensor kamera dan lampu pintar di jalan untuk memantau dan mengarahkan lalu lintas yang dapat membantu mengoptimalkan lalu lintas dan dengan demikian menurunkan emisi. Dan untuk contoh fasilitas yang ada di smartphone adalah 5G. Konektivitas 5G akan terus berkembang dan meluas, maka akan meningkatkan level penerapan otomatis dan kecerdasan buatan yang sangat dibutuhkan. Pada sisi operasi, kemudian mengangkat konektivitas dan kecepatan yang ditawarkan oleh 5G membuat mampu mentransfer data secara aman dalam hitungan milisekund. Kedua, teknologi sensor. Teknologi ini akan semakin berkembang dengan dasarnya jaringan 5G. Teknologi yang fleksibel dan dalam jaringan besar ini akan dikembangkan bersama dengan IoT dengan jaringan seluler. IoT maksudnya adalah kebutuhan antara peralatan fisik, CTA. CTA ialah suatu alat untuk mengangkat kontainer untuk ditumpuk ke gudang pelabuhan. CTA ialah seperti truk tapi tanpa pengemudi. Nah, CTA dimonitor di control room. Dua alat bongkar otomatis. Pastinya setiap pelabuhan pintar ini harus mempunyai alat bongkar otomatis yang sedikit sekali untuk pengawasan dan hanya di control room untuk mengawasi atau menjalankan alat bongkar otomatisnya. Dan sudah menggunakan sistem IT. Maksudnya ialah semua kegiatan harus sudah menggunakan sistem IT seperti mengumpulkan dokumen, mengirim dokumen. Sekarang harus sudah menggunakan sistem IT yang akan mempermudah, memperlancar geraknya logistik nantinya. Ada mungkin dari ini saya simpulkan dengan adanya pelabuhan pintar yang logistik akan semakin cepat untuk disalurkan atau cepat untuk dimuat dari kapal ke pelabuhan. Karena yang saya
tahu dari artikel-artikel, Indonesia masih kurang sekali dalam masalah dokumen yang bukan sistem IT. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.